tiga golongan pewaris Al-Quran. Karena bahasanya al-warosna, berarti pewaris Al-Quran. Siapa yang mewariskannya? Allah. Apa yang diwariskannya? Al-Quran. Siapa yang diwarisnya? Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tiga poin rukunnya. Jadi ada pewaris yang mewariskannya, yaitu Allah, yang diwariskannya Al-Quran, dan yang menerima warisannya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bayangkan tuh, yang menerima warisannya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi ternyata golongan yang pertama itu ada golongan paminhum dzalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap diri sendiri. Nah, ini golongan yang terendah. Jadi bisa dibahasakan dengan bahasa lain, zalimun li nafsi adalah golongan yang terendah, muktasidun nanti golongan pertengahan, sabiqun bil khairat itu golongan yang terdepan, yang paling tinggi akan ada di golongan. Itu padahal orang yang sudah dipilih oleh Allah ya. Apalagi kalau belum dipilih. Yang sudah dipilih pun bisa tadi golongannya bisa golongan terendah. Bagaimana orang yang disebut zalimun li nafsi atau orang yang golongan rendah? Yaitu adalah orang yang meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Jadi mudah belajar Quran pun akan ada tuh golongan. Udah memahami Quran pun akan ada golongan ini. Pada dia rajin belajar Qurannya, rajin memahami Qurannya, tapi dia tetap ke perintah-perintah Allah dia tinggalkan. Kalau yang haram, yang dilarang malah dia lakukan. Itu golongan rendah. Coba bayangkan ruginya. Nah, apalagi yang belum paham, apalagi yang belum mengerti. Yang mengerti saja bisa seperti itu. Bahkan menurut Syekh An-Nawawi, golongan yang pertama ini adalah orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Dan kebaikan tetap ada, tapi dosanya lebih banyak. Nah, itu menurut Syekh An-Nawawi. Walaupun kita mendengarkan, memahami al-insan mahal khotob wa nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Tetapi janganlah sampai kesalahannya lebih banyak daripada kebaikan. Maka PR bagi kita untuk lebih muhasabah terhadap diri kita. Kemudian dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya itu, orang yang zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap diri sendiri, atau orang yang tingkatannya rendah adalah orang yang paling rugi di dunia. Kenapa paling rugi di dunia? Bahasa ruginya berarti amal baik ada kan? Ya, contoh sederhana kalau bicara rugi, orang rugi itu adalah orang yang jual beli, jadi melakukan jual beli, ada transaksi jual beli, baru ada istilah rugi. Kalau jual belinya nggak ada, rugi nggak? Enggak ya. Berarti orang yang rugi ini adalah orang tersebut beribadah, orang tersebut melakukan kebaikan, tapi dia rugi di dunia. Bahkan nanti di akhirat menjadi rugi. Kenapa? Karena orang yang zalimul li nafsi lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Ya, selalu mengikuti hawa nafsunya sehingga berbuat dosa dan enggan untuk bertobat. Itu dijelaskan juga ya di dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali menyatakan seperti itu. Dia selalu mengikuti hawa nafsu. Maka sekarang bagi kita
Khawatir kita adalah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Coba kalau menurut hawa nafsu mas sekarang pun ingin apa? Sekarang ingin apa nih kalau ingin hawa nafsu? Mulai selonjoran, tiduran, kopi, kudu gitu ya. Enak kan? Nyantai. Kalau ini apa? Nafsu. Dan mungkin bapak-bapak sering mendengar jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Kenapa? Karena memerangi hawa nafsu itu nafsu tidak bisa dikalahkan. Nafsu itu cuma bisa diarahkan saja. Kita disuruh berperang dengan sesuatu yang tidak bisa kita kalahkan. Kalau nafsu bisa dikalahkan, kita jadi malaikat yang punya nafsu. Nafsu itu cuma bisa diarahkan. Dan secara nafsu sekarang pun kita mungkin ingin ikuti hawa nafsu, gak mau berbuat apa-apa. Dan bahkan nafsu itu muncul setiap Rasulullah itu kalau minum itu biasanya itu gak pernah dihabiskan. Kalau minum itu minum, kemudian setengahnya bersama Aisyah. Jadi Rasul minum setengahnya dikasih sama Aisyah. Tapi pas waktu salah masukin gula, malah kata Rasul habiskan semua. Supaya apa? Supaya istrinya jangan tersakiti perasaannya. Nafsunya udah bisa kayak gitu ya. Bapak bisa kan? Pas minum asin, kira-kira gimana? Loh, hawa nafsu seperti itu. Sekecil apapun kesempatan, sekecil apapun celah itu nafsu ingin dimunculkan. Dan itu bisa kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang diwarisi oleh Allah Al-Quran. Dan ini harus mengatakan semua orang kita bahwa Allah wariskan Alkitab alladzina kepada orang-orang yang sudah Allah pilih. Tetapi golongan yang pertamanya itu dari paminhum, di antara mereka tapi dia sebagian zolimu li nafsi, dia akan menzolimi diri sendiri. Dan dia menzolimi diri sendiri karena selalu mengikuti hawa nafsu. Maka hasil belajar kita praktekkan, bukan sekedar keilmuan, bukan sekedar pemahaman, tapi PR berikutnya adalah melaksanakan apa yang sudah kita pelajari, melaksanakan apa yang sudah kita pahami. Dari antaranya dari memerangi hawa nafsu, yang mana nafsu itu nggak bisa kita kalahkan, cuma kita bisa luruskan, cuma kita bisa arahkan. Pengennya waktu pas minum air itu asin, pengen nama lisanku ngomong apa, kemudian mengeluarkan air, tapi ditahan nafsu, diberat. Dan memeranginya pakai apa? Pakai ilmu. Sementara kehadiran nafsu tiap saat, kehadiran nafsu tiap detik, ada ilmu datangnya sanggup sekali ya, tak kira betul bolos. Kira-kira yang benar mana coba dulu? Kan benar. Ilmunya maksudnya seminggu sekali, hari nafsu datangnya tiap saat. Berperang untuk nafsu ilmu, sama-sama ingin menguasai hati kita. Maka kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, ilmu yang seminggu sekali itu bisa memerangi hawa nafsu. Karena masih mampu insya Allah seminggu sekali. Yang benar-benar waktu ilmunya nggak masuk sudah 40 hari 40 malam, ilmu nggak masuk ke nafsu yang selalu menguasai. Itu golongan yang pertama yang sudah Allah pilih, disebut golongan yang terendah, karena dia adalah orang-orang yang meninggalkan perintahnya tapi mengerjakan apa yang dilarang atau yang haram. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan bukan termasuk orang yang menzalimi diri sendiri, bukan menzalimi
Wa minhum muqtasid, ya muqtasidun. Dan golongan yang kedua adalah golongan muqtasid. Muqtasid itu adalah orang-orang yang seimbang, yang pertengahan. STMJ sebenarnya sholat terus maksiat. Apakah yang seperti itu? Kembali ya, adalah orang yang bersikap pertengahan, melaksanakan kewajiban, menjauhi yang dilarang, tetapi dia meninggalkan yang sunnah, melaksanakan yang makruh. Jadi orang pertengahan itu adalah orang yang bersikap pertengahan, kewajiban-kewajiban dilaksanakan, yang haram pun ditinggalkan, tetapi yang sunnah dia tinggalkan, yang makruh malah dia kerjakan. Itu orang muqtasid. Jadi di sini ada hukum wajib, haram, sunnah, makruh ya. Yang wajib dikerjakan, apa yang wajib? Mayusaku ala pilih, wayu aku wala ta'tihi, sesuatu yang dikasih pahala, dinilai oleh Allah sebagai kebaikan dan akan disiksa ketika ditinggalkan, itu wajib. Terus juga ada yang sunnah kan? Yang sunnah apa? Dilaksanakan dapat kebaikan, ditinggalkan rugi ya, bukan apa-apa rugi. Terus juga ada yang makruh dikembalikan dari sunnah. Ayo. Kira-kira kita yang mana ya? Muqtasid buat. Karena kita kewajiban sudah dijalankan. Sholat wajib kita lakukan, sahur Ramadan wajib kita lakukan, ya kan? Belajar dari ilmu wajib bukan? Wajib kita lakukan. Dan hadisnya sudah jelas, thalabul ilmi fardhatun. Nyari ilmu itu hukumnya wajib fardu. Bagi siapa? Alaqul muslimin, bagi setiap orang muslim dari ilmu wajib. Kita jalankan wajib. Terus yang haram-haram ditinggalkan oleh orang muqtasid. Apa yang haram? Oh, macamnya banyak. Mencuri haram, mabok-mabokan haram ya. Itu yang haram ditinggalkan. Tapi dia itu yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dijalankan. Yang sunnah apa? Rawati. Sholatnya wajib nawa doa gitu ya. Pas rawati nama, assalamualaikum langsung pulang, apa belum makan. Insya Allah Bapak Manis ada ya, dari maghrib sampai sekarang belum pulang ya. Yang belum yang pulang ya tadi. Padahal yang salah satu yang akan nanti mendapat nama dari Allah itu adalah orang yang menunggu sholat setelah sholat. Kita sholat pada sholat. Orang yang menunggu sholat setelah sholat, nunggu sholat isya setelah sholat maghrib, ditunggu dengan baca Quran. Itu adalah orang yang akan mendapat naungan nantinya ketika sama di hadapan Allah. Nah yang sunnah lakukan, jangan tinggalkan, jangan menakutkan kita berpikir dari dulu dengan definisi sunnah dilaksanakan, dapat pahala ditinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya yang sunnahnya ditinggalkan tidak apa-apa. Yang rawatnya juga zikir pada salat sunnah bukan sunnah ya jalankan. Bahkan sebenarnya kan ada bacaannya, nasi bacanya apa. Ibu ya kalau kita sibuk Nabi Muhammad beristighfar berapa kali, kita berapa kali. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad 70 kali, dengan yang lain sampai 100 kali. Jadi kita berapa kali? Sholatnya 40 doang, asik jawabannya. 3 kali 5 cuma 15 kali. Rasul mau sudah dapat jaminan, ini yang belum dapat jaminan 15 kali. Memang berbeda itu ya. Di mana waktunya tadi? Pada maghrib itu bisa coba itu.
Apakah perlu kita dapat bocoran dulu? Oh, bapak dia meninggalnya minggu depan. Kalau dapat bocoran ini, insya Allah rajin. Pasti ya. Baru kondisi dari dokter saja kadang ketakutan. Pasti periksaan itu, bapak penyakit dari macam-macam deh. Gula darahnya ada, lambungnya ada. Saya dokter paling diduga bapak 2 minggu dari apa yang akan dilakukan? Itu baru kondisi dari manusia. Sementara kondisi dari Allah bisa datang apapun. Tapi kenapa dari hari ke hari nyantai? Pada saya masih sehat, emang meninggal kepada yang sakit saja. Ini dorongan, kita mau golongan yang mana? Kita bersyukur kepada Allah. Sudah kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar Quran. Kita kaki dilangkahkan dalam kebaikan. Kita masuk ke dalam majelis ilmi, tapi khawatir kita tuh masuk golongan yang mana nantinya. Itu kan belum tentu selamat. Kalau dalam kebaikan itu najak dan berkerikil. Beda dengan maksiat gampang gitu ya. Beda dengan keburukan gampang. Itu baiknya kayak gitu. Bahkan bagi orang-orang yang bodoh yang jahilin banget sampai kayak gitu, daripada itu lebih baik jangan ibadah sekalian. Kan ada yang kayak gitu. Kenapa orang yang rajin ibadah, orang yang belajar Quran bisa masih ada kegagalan? Kalau itu minimal kita mutasi ya. Golongan yang pertengahan tadi orang-orang yang kewajiban mengerjakan. Kalau yang boleh menelaksikan kewajiban dia tinggalkan, yang haram dilakukan. Kalau yang pertengahan yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, tapi pas yang sunnah ditinggalkan, hari makruh dilakukan. Ya. Maka saat kita menjadi bahkan hal yang dibangun itu bisa dikatakan sebuah dosa kan? Maka disiharapan berdoa yang membantu. Maka kata beliau ketika yang mubah harus bertobat sampai-sampai lupa meninggalkan Allah pun harus bertobat. Nah ini kan ini dalam kebaikan seperti itu. Nah kalau menurut Imam Nawawi, orang yang pertengahan ini adalah orang yang kebaikannya sebanding dengan keburukan. Kalau menurut Imam Nawawi ya. Jadi antara yang baik dan buruk itu seimbang. Jadi lebih ringkas. Kalau Imam Nawawi kan tadi perhatikan yang pertama adalah dosanya lebih banyak daripada kebaikan. Yang rendah itu, yang pertengahannya kebaikan sebanding dengan keburukan. Atau menurut Imam Syekh-Ar-Razi yaitu orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Karena tadi ada istilah sholat terus maksiat. Tapi maksiatnya bukan maksiat yang besar kan, karena meninggalkan yang sunnah. Makanya tadi sunnah itu kita bukan gak apa-apa. Dan hal yang sunnah. Kalau bisa dan tadi, kenapa kita diharapkan belajar sirah Nabi? Dan kenapa kita dikenalkan dengan uswatun hasanah Nabi Muhammad? Supaya berubah menjadi lebih baik. Dan momennya kan sekarang ya, momen di bulan Hijriah, bulan awal itu bulan Muharram. Dan di sana banyak kebaikan yang Allah gambarkan ya. Dia ada perubahan lah. Kalau kemarin sunatnya males ya, sekarang bismillah paksakan ya. Waktu-waktu yang ubah-ubah masih dilakukan, sekarang tinggalkan ya. Waktu-waktu yang ubah kan masih waktu yang ubah ya. Waktu-waktu itu tinggalkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Kemudian yang ketiganya, paminuhum, dan di antara mereka sabiqum bil khairati biidznillah. Ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin
Allah. Di kalimatnya pun berarti yang ketiga adalah orang yang berdepan, melupakan berdepannya. Jangan yang apa yang berdepan, ya mah semakin berdepan. Bapak-bapak yang harus berdepan apapun, datang ke masjid paling depan, nyalain lampu paling depan, yang nyapu paling depan, gitu kan. Banyak kan padilah-padilah misalkan ngurus masjid saja. Di dalam bab tentang meramaikan masjid kan, di antaranya barang siapa yang menyalakan lampunya, ya kan, maka semenjak dinyalakan lampu kemudian masjid dipakai oleh orang tersebut sampai dimatikan lampunya lagi, di sanalah malaikat mendoakan kepada orang tersebut, beristighfar kepada Allah, meminta anak juga. Lomba-lomba cuma ditekin lampu, ya kan? Tapi jangan curang doang. Wah, si A jadi lampu nyalain, mati dulu ah, saya jadi gede. Memang bisa dimainkan. Gak bisa ya. Berubah dalam kebaikan. Barang siapa yang menghamparkan tikar di masjid ketika mau dipakai sampai tikar itu digulung kembali, maka selama itulah malaikat pun memintakan ampunan kepada orang tersebut, kepada Allah. Bukan gitu. Barang siapa yang memberikan masjid, bacalah yang padilah-padilah itu, maka diharapkan kita berlomba-lomba. Kita tidak tahu amalan mana yang akan mendapatkan karunia dari Allah itu. Kita tidak tahu amalan mana yang bisa memasukkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Yang penting ingin mendapatkan karunia Allah itu adalah perbanyak amal soleh. Sehingga ketika memperbanyak amal soleh, mudah-mudahan mendapat karunia Allah. Dengan karunia Allah kita dimasukkan ke surga. Dari masuk surga bukan karena amal, tapi karena karunia Allah. Kalau karena amal, namun kita bingung di antara amal dan buruk, banyakkan buruk kita nih. Kalau banyakkan yang buruk, berarti masuk ke mana? Berhubung tadi kata Rasulullah, yang memasukkan ke surga adalah karunia Allah. Bisa saja kejadiannya orang usianya 60 tahun, 59 tahun dia berbuat dosa, 1 tahun terakhir dia berbuat kebaikan, dia mendapat karunia Allah, bisa masuk ke surga. Coba kalau hitung amal banyakkan mana baik dan buruknya kalau gitu? Buruk. Pasti kan udah waspada. Bukan karena amal sudah deh, tapi karena karunia Allah. Maka di ujung kehidupan yang mendapatkan karunia Allah. Nah, yang kita kejar pun amal-amal yang kita lakukan sekarang tadi, di antaranya salah satu cara untuk mendapatkan karunia Allah. Nyalain lampu, gelang tikarnya, menafkahi anak dan istri, dan jalan yang mana kita tidak tahu. Maka dalam sejarah itu sampai dimunculkan ada orang yang mendapat karunia Allah karena istiqomah dalam membaca basmalah. Ada dalam sejarah. Ini kelakuan si ibu ini dibaca basmalah apapun, dia dapat karunia dengan sering baca basmalah. Tapi kalau kita jangan basmalah doang, kan kita tidak tahu kita dapat yang mana. Bisa saja bapak dapat karunia Allah dengan beresin sendal di depannya. Kan sendal berantakan atau dibereskan, itu bapak lihat sepasang-sepasang menghadap ke sana gitu ya. Bisa saja amal itu yang mendapatkan karunia dari Allah. Kenapa gak ada sholatnya? Sholatnya masuk ingatkan aku kamu, sholat mana gitu. Jadi bukan dengan sholat. Jadi sholat sebagai pengumpul kewajiban. Ada yang mendapatkan karunia Allah dengan menyantuni anak yatimnya, memperhatikan anak yatim. Ada. Bahkan ada yang bersikap baik terhadap istrinya. Ada orang yang berhasil mendapat karunia Allah dengan mendidik anak putranya. Ada. Nah, kita tidak tahu karunia Allah kita itu yang diberikan Allah pada kita yang mana. Maka amal apapun kita kerjakan. Pas tapi berlomba-lomba dalam
kita berusaha untuk bekal sebanyak-banyaknya. Dan inilah golongan ahli Quran yang terdepan. Itu dia ahli Quran, dia mempelajarinya, dia membacanya, dia menghafalnya, dan dia mengamalkannya. Itu pewarisnya, pewaris Quran. Jadi pewaris Quran itu akan terbagi tiga golongan. Pewaris Quran itu satu menjadi doli nafsi, kedua mutasi, yang ketiga sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sama-sama itu pewaris Quran. Cuma yang sabiqun bil khairat, cirinya dia sebagai pewaris Quran dan termasuk sabiqun bil khairat, dia itu rajin membacanya, bacanya pun rajin mempelajarinya, bahkan ada rajin menghafalnya dan rajin mengamalkannya. Maka usahakan bagi kita membacanya rajin, gak apa-apa, masih bacanya masih gitu. Yang penting belajar bacanya. Setelah bacanya tadi berusaha apapun menghafal. Jangan sampai sholat karena ulhu palak pidas diputar lagi. Sholat orang kayak gini, ulhu bukan anak. Karena ada duhur asarnya itu itu di asar sholatnya persis berbeda dengan niat lah. Kalau beda niat aja. Rokat kayak gitu buat baca itu. Aduh, tambah lah. Sehari saya tidak bisa hafal. Ya, sehari bisa hafal dan berlomba dalam kebaikan. Al-Quran yang kita hafalkan itu pun akan menjadi hujah bagi kita. Bacanya pun 1 huruf 10 kebaikan. Terus kita menghafal murojaah, sering kita ucapkan. Sehari 1 ayat bisa hafal gak sebenarnya? Bisa gak sehari 1 ayat? Oh ya, kayaknya bareng-bareng itu jadi 30 ya. Bareng-bareng jadi 30 ya. Berarti seminggu 7 ayat surat An-Naba dulu bareng-bareng gitu ya. Harus ada nikahnya. Kita pewaris Quran yang hafalan itu juga. Sampai-sampai yang ada saja malah lupa. Dulu dia pernah hafal juz 30 dari lalu lupa. Katanya mungkin golongan yang terdepan kali berakali ya, golongan terdepan. Jadi golongan yang pertama sabiqun bil khairat, itu adalah golongan yang rendah. Muktasi golongan pertengahan, sabiqun bil khairat itu adalah golongan yang terendah, bertempat dengan kiri. Dia itu dikatakan pewaris Quran, ahli Quran, karena dia adalah rajin membaca, rajin menghafal, mempelajari dan mengamalkannya. Sehingga menurut Syekh Nawawi, kata dia, Syekh Nawawi, kalau yang rendah dosa lebih banyak dari kebaikan, kemudian yang pertengahan kebaikannya sebanding dengan keburukan. Nah, orang yang sabiqun bil khairatnya kata Syekh Nawawi sabar dan taat dalam kebaikan. Jadi dalam kebaikan itu yang dimunculkannya sabar dan taat. Kan kata Imam Ghazali, sabar itu kan kebalik tiga ya. Sabar ketika taat, sabar ketika meninggalkan maksiat, dan sabar ketika ada ujian. Nah di sini saya Nawawi, orang yang disebut sabiqun bil khairat, berlomba-lomba kebaikan adalah orang yang sabar dan taat dalam kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik itu perlu kesabaran dan taat. Kenapa perlu kesabaran? Ya secara nafsu, ketika orang terlelap tidur malam, kita bangun, kan itu perlu sabar, perlu taat. Sebab taat di dalam Islam itu dalam situasi kondisi apapun. Sebagaimana yang sudah kita dengar dan sering
imtisalul amri, mampu menjalankan perintah, berusri manusia susah ataupun mudah, semangat ataupun malas, susah bisa, mudah bisa, semangat bisa, malas bisa. Maka orang yang perlu kebaikan itu ya seperti itu, perlu bertahan kesabaran, berarti sabar dalam tahan. Itu sabar. Dan apa sabar itu? Sabar itu imsak, menahan. Menahan apa? Menahan dari seluruh anggota tubuh kita, menahan hati, mata, lisan, dan seluruh anggota tubuh kita. Karena pas bangun malam, menurut mata ingin di mana? Ingin merem lagi. Hati ingin di mana? Ditahan loh oleh kita. Jangan ikuti nafsu itu. Ditahan oleh kita, mataku jangan sampai berlari. Itulah disebut sopan. Dan sopan begitu nah. Kenapa misalkan bulan Ramadan disebut bulan sopan? Rasul mengatakan bulan Ramadan bulan sopan karena bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menahan. Maka arti sabar itu menahan. Bapak pulang kerja capek, tadi disuguhin dikirain teh manis, ternyata bukan teh manis tapi teh asin. Pas diminum, lisan ingin gimana tuh? Ditahan, jangan sampai keluar bahasa yang tidak baik. Itulah sabar. Bahkan bukan ada satu aja kayak gitu deh. Mata ingin gimana? Ingin keluar, ingin loncat ke mata. Ditahan, jangan sampai loncat matanya. Bahkan bukan itu doang, tangan ingin gimana kira-kira? Nah kalau ingin tahu nanti saya calling istrinya kali-kali coba belakangnya kasih tuh air garam. Reaksi aja ya gimana reaksinya gitu. Jangan kan air garam, sayuran kasih kayak sepomel-pomel jadi gak bakal. Mau makan di rumah, pengen makan di mana di Padang, kenapa? Gak enak kasih. Ada yang kayak gitu ada. Perasaan ada, soalnya ibunya ada yang ngomong. Suami saya kok gitu, semua masalah ini ngomong gitu. Misalnya nanti pengajian saya singgung itu juga banyak. Tapi pengajiannya di sini, jangan terlalu ikuti hawa nafsu, perlu dia. Jadi ingin orang yang berlomba-lomba kebaikan itu perlu kesabaran dan ketaatan dalam kebaikan. Kalau tidak berkebaikan perlu sabar dan tahan. Maka diri yang penting sifat itu adalah sobat. Sehingga minta tolong kepada Allah dengan sobat dan sobat. Wasta'inu bisabri mana dulu sobat dan solat. Berada sobat dulu. Karena dipraktikkan. Gimana sih sabar teh? Pokoknya sabar supaya mudah dipahami, cepat dipahami, menahan itu. Lihat anak yang masih kecil kerja teh, ayo sore-sore udah mandi, ayo main lumpur lagi, dimandiin, main lumpur lagi. Ini bisa mau gimana kalau lihat anak kita kayak gitu? Tangan ingin gimana? Mata ingin seperti apa? Tahan, jangan sampai berbuat tidak baik. Itulah sobat. Di jalan motor sekolah, lisan mau ngomong apa gitu, tangan mau gimana, tahan gitu. Itulah sobat. Datang ke perusahaan, kalinya bawahannya kerjanya malas, baru datang melihat karyawan tidur, mau gimana lisan teh, tahan. Itulah sobat. Dan diharapkan itu muncul kalau ingin orang-orang yang termasuk fastabiqul khairat, orang-orang yang berbuat dalam kebaikan itu harus dimunculkan. Ini bukan hal yang ringan, ingin jadi ahli Quran, bukan yang ringan, ingin menjadi pewaris Quran yang termasuk golongan yang ketiga ini tidak ringan. Dan jaminannya ini nanti akan masuk surga itu tanpa hisab juga. Kenapa? Karena perjuangannya berat. Ini banyak kebaikannya.
Bahkan dia ada di dalam hadisnya, Bapak pun bisa cari hadisnya, ada dalam sebuah hadis. Ini hadisnya hadis qudsi ya, riwayat dari Imam Ahmad. Allah berfirman, kemudian kita pilih, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Tadi ayat dulu tuh dijelaskan dalam suci tadi. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, tadi zalimi nafsi. Ada yang pertengahan dan ada juga yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi kalau sabiqun bil khairat maka izin Allah ya. Kita berbuat baik karena Allah begini. Khawatir itu merasa alhamdulillah saya bisa sholat malam, perasaan sendiri yang mampu, padahal Allah yang melanggarkan. Hadir ke majelis ilmi padahal Allah yang melanggarkan. Nah, 3 golongan. Kemudian Allah katakan, adapun orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan, mereka adalah orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi orang-orang yang sabiqun bil khairat biiznillah akan masuk surga tanpa hisab. Orang pertengahan, mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga dihisab, tapi dengan hisab yang ringan. Muktasid ada hisaban, tapi hisab yang ringan. Sedangkan orang yang zalimun nafsi, mereka adalah orang-orang yang dihisab dalam lamanya masyarakat, jadi sangat lama hisabnya. Sangat lama. Sementara ketika hisaban pun hukuman itu sudah akan diperlihatkan. Sekarang ini saya sering contohin untuk nyiksa orang, misalkan dikasih kolam lintah ya 2 meter kali 2 meter isinya lintah semua. Terus bapaknya gini, Pak, Bapak nanti akan dimasukkan ke sini. Kira-kira ini saja tersiksa gak? Pagi seperti itu, Pak, Bapak dia akan dimasukkan ke sini jam minggu depan. Sorenya gitu lagi, Pak, Bapak dia akan dimasukkan ke sini minggu depan. Terus setiap hari, supaya semua kira-kira. Nah, orang yang akan dimasukkan ke neraka pun seperti itu kan. Terus waktunya perbandingannya, 1 hari di sana 1000 dunia, sehari di sana 1000 tahun. Itu rumah saya disiksa. Lama-lama Bapak 5 menit digebukan rumah itu. Kalau sehari semalam 5 menit digebukan, rasa lama gak? Sehari saja 1000. Jangan bilang, oh Bapak cuma dicelup doang. Nah, dicelup memang sebentar. Lamanya pun 1000 tahun sehari tengok. Kalau setahun 360. 360 tahun kalau setahun. Kalau usia Bapak 60 tahun, ayo berapa? Sehari kan 1000 tahun. Kalau setahun kan 360 hari atau 365 hari kali 1000. Kalau setahun dari siksa berarti 365.000 tahun disiksa kan? Ngomong sebentar disuruh punya kos pakaian dan seperti macam asal mati. Memang sebentar itu. Kan jangan mentah-mentah gitu ya. Sehingga rapatnya itu seperti abadan. Itulah, padahal dia itu sudah dipilih oleh Allah mempelajari Quran. Dipilih oleh Allah, apalagi bukan orang yang dipilih awalnya. Jadi orang yang celaka, gitu ya. Ini sahabatnya. Ini ya dalam hadisnya tadi, hadis sahih dari Muhammad. Kita lanjut baca hadisnya. Kemudian kurniat pada rumah itu diganti oleh Allah dengan rahmatnya. Ada beres nanti oleh Allah diberikan rahmat. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami sesungguhnya Allah benar-benar mengampun
apakah kami dalam tempat yang gagal karena karenanya di dalam kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ada hadis yang menjelaskan ayat yang tadi. Nah sekarang ketika kita sudah tahu, berarti sesungguhnya kita nggak mau rendah, bahkan berusaha pertengahan pun kita nggak mau. Kita ingin menjadi orang yang terdepan, yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, walaupun dengan bahasa tadi biidznillah, dengan izin Allah. Nah bagaimana supaya kita terus-menerus bisa berlalu dan berlomba dalam kebaikan? Salah satunya kan, ingat minggu yang lalu, fa idza dzakara rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi sekarang kita bersyukur dikasih sehat, kita datangnya cari ilmu. Kemudian dikasih sehat, kita melaksanakan yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan di hari esoknya Allah tambah lagi kemampuan kita untuk beramal baik terus-menerus seperti itu. Apalagi yang harus kita kejar. Makanya ada ayat wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada aku. Karena kebutuhan kita itu sudah ditanggung oleh Allah. Maka wajar Allah menyatakan kamu tidak diciptakan untuk ibadah kepada aku aja. Udahlah, kebutuhan engkau aku cukup. Bapak punya pekerja, bapak punya karyawan di rumah, pembantu di rumah misalkan, bapak ngomong ke pembantunya punya anak, punya yang sekolah, punya biaya, tapi bapak ngomong, bu udahlah bu, kebutuhan ibu mah saya tanggung, ibu punya anak saya tanggung, ibu punya yang lain saya tanggung, kebutuhan di sana di rumah segala macam saya tanggung, yang penting ibu kerja di sini sungguh-sungguh. Orang tenang gak kalau gitu? Tenang ya? Terus kita, bapak kebutuhan bapak sudah saya cukupi nih. Bapak punya anak dicukupi, punya istri dicukupi, boro-boro satu, bapak kira dicukupi, bapak daya macam. Nggak ada kawan itu. Ya kenapa kan gitu? Udah mencukupi, cuma engkau coba total ibadah kepadaku, gitu kan? Harusnya ketika itu kita ibadahnya akan tenang gak? Tenang harusnya, tapi kenyataannya bisa. Ibu gitu ya. Mau tadi bahasanya si ibu tadi, udah ditanggung tapi tetap dia punya usaha supaya bisa menutupi sekolah listrik, supaya menutupi kebutuhan sekolah anak. Padahal tadi bosnya sudah ngomong, aku tanggung. Tapi ternyata tenang kalau tanggungan dari orang banyak. Kalau orang yang ngomong aku menanggung, tenang. Tapi pas yang ngomongnya Allah, aku menanggung, ada yang masih ragu gaya. Salah gaya. Kalau masih ada ragu, berarti ilmu harus kita gali lagi. Karena keyakinan itu akan muncul dari ilmu yang kita belajar. Jadi ilmu adab nanti muncul keyakinan. Setelah yakin muncul, kita akan siap menerimanya. Jadi tetap kembali ke dalam keilmuan yang mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal baik. Soalnya sebab ini tentang 3 pewaris Al-Qur'an, 3 golongan pewaris Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan kepada orang yang fastabiqul khairat. Tapi dengan tadi catatan, tadi harus sabar dan taat dalam kebaikan. Orang mah habis pulang kerja nyantai apa? Kita berusaha maksakan dalam kebaikan. Bahkan pulang dari sini masih kurang mau baca Quran dulu, sebelum duduk baca Quran. Istiqomah itu mau 10 ayat, 20 ayat. Kan itu perlu kesabaran. Orang lain bakal langsung nonton televisi, langsung ngobrol, ayat langsung catur ayat. Siapa? Nah, mau baca Quran, perlu sabar. Itu yang kita harapkan. Mungkin cukup sampai sini untuk uraian materinya. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim ala Muhammad wa sahabati Rasulullah